Pentingnya sebuah niat dalam melakukan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan, di mana amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan dohir dan amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba, dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Keduanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang memiliki prioritas paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bukan amalan dohir, tetapi amalan hati, tanpa menafikan keutamaan amalan dohir yang juga harus kita perhatikan. Karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, kurang lebih artinya, Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisiknya, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Dan kondisi hati itu merupakan amalan batin. Sesungguhnya, amalan batin itu menempati posisi kualitas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dohir itu seperti puasa, sedekah, haji, dan umroh. Sedangkan amalan batin adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa, tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar. Tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu, sehingga, selain kita memperbanyak dan memperhatikan amalan dohir atau yang tampak, kita juga harus selalu menjaga amalan batin yang merupakan penentu diterima dan tidaknya suatu amalan yang kita lakukan. Niat itu kunci atas semua amalan yang kita lakukan. Semoga kita dimudahkan dan dikuatkan untuk senantiasa menjaga dan memperbaiki niat kita. Kita sering mendengar hadis tentang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah, di mana yang menjadikan sahabat tersebut masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena jumlah ibadah yang ia lakukan. Contoh seperti sahabat Abu Bakar, di mana Abu Bakar termasuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Apakah Abu Bakar sholat lebih banyak dari umat setelahnya? Atau Abu Bakar puasa lebih banyak dari umat setelahnya? Tentu tidak. Karena kalau kita lihat dari sejarah, Abu Bakar wafat di umur 63 tahun dan masuk Islam di umur 37, jadi menjadi muslim hanya sekitar 26 tahun kurang lebih. Dan kalau kita lihat dari jumlah puasa Ramadan yang dilakukan, itu hanya sekitar 9 kali karena perintah puasa Ramadan belum turun ketika Abu Bakar memeluk agama Islam. Lalu, kenapa dengan berbagai ibadah dan amalan yang dilakukan, Abu Bakar menjadi sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga? Tentu bukan dari seberapa banyak amalan dohir, tetapi amalan hati yang begitu besar kepada Allah, sehingga menjadikan semua amalan dohir yang terlihat kecil itu menjadi sangat besar. Itu kenapa amalan hati ini juga bisa disebut sebagai amalan yang bisa merubah yang kecil menjadi besar di hadapan Allah, karena semuanya bermuara pada sebuah amalan hati. Itu juga kenapa Allah mengangkat derajat seorang wanita pelacur yang membantu seekor anjing yang sedang kehausan untuk mendapatkan minum dan dijanjikan mendapatkan surga dari Allah. Karena ketulusan dan juga niat baik dari seorang perempuan tersebut, bahkan, kita ketahui bahwa orang yang pertama masuk ke dalam neraka bukan seorang pembunuh atau pezina, melainkan orang yang berjihad tapi niat hatinya hanya ingin dianggap menjadi orang yang kuat. Orang berilmu tapi dengan ilmunya itu hanya ingin dianggap menjadi orang yang pintar, dan juga orang yang bersedekah, di mana sedekahnya itu bukan karena Allah melainkan hanya untuk mendapatkan pandangan baik dari orang lain terhadap dirinya. Sehingga, selain kita memperbanyak amalan yang tampak atau amalan dohir, kita juga harus selalu memperbaiki niat dari apa yang kita lakukan karena itu yang menjadi kunci untuk kita bisa berhasil atau tidak dalam melakukan amalan tersebut. Jangan sampai kita melakukan sholat setiap hari tetapi hati kita tidak bersih hanya kepada Allah. Jangan sampai kita berinfak, menuntut ilmu, dan juga amalan lainnya hanya akan menjadi debu tanpa arti karena salah dalam menaruh niat ketika melakukan ibadah tersebut. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita, mempermudah dalam beramal, dan juga memperbaiki niat dari amal tersebut. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan jika teman-teman memiliki keinginan atau doa terbaik yang ingin dibantu untuk diaminkan, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih.